Saat ini Anda sedang melihat aerial footage dari Kota Mulia, Kabupaten Puncak Jaya yang kami ambil akhir 2023 lalu. Mulia disebut juga kota terdingin di Indonesia yang berada di ketinggian 2.448 meter di atas permukaan laut. Puncak Jaya hanya satu dari 42 kabupaten atau kota yang ada di tanah Papua. Beratnya medan, cuaca, demografi, SDM, dan sejumlah faktor lain seperti gangguan kelompok separatis dan sebagainya cukup signifikan menghambat pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Itulah sedikit gambaran yang mencerminkan bagaimana sulitnya akselerasi pembangunan dan masalah kesejahteraan di tanah Papua yang dilakukan pemerintah. Pemerintah telah banyak merumuskan formula untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di tanah Papua, baik secara fisik maupun SDM, mulai dari Otsus dan turunannya, kesehatan, pendidikan, pertanian, pembentukan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, pendirian pabrik pupuk, hingga entrepreneurship seperti petani milenial, PYCH, dan sebagainya. Nah, ada satu lagi kebijakan yang sejatinya cukup tepat untuk tanah Papua, yaitu pembentukan 4 daerah otonomi baru atau DOB. Pada Rabu 30 Juni 2022, sejarah baru menghampiri tanah Papua. Akhirnya, kepastian hukum untuk DOB sebagai wadah desentralisasi dapat tercapai. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui pengesahan 3 rancangan undang-undang daerah otonomi baru di Papua, yaitu RUU Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan menyusul Provinsi Papua Barat Daya yang disahkan menjadi undang-undang. Undang-undang tersebut menjamin hak sosial ekonomi masyarakat Papua, sekaligus menciptakan pemerataan dan keadilan pembangunan di Indonesia. Selanjutnya, pada 11 November 2022, Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian meresmikan 3 daerah otonom baru atau DOB di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan. Langkah yang diambil ini cukup revolusioner, karena memang kebijakan ini sudah menjadi wacana yang menggantung dari belasan tahun yang lalu. Seperti pada umumnya, kebijakan baru akan munculkan pro dan kontra. Tentu, nggak sedikit netizen yang bereaksi dengan berbagai macam komentar di media sosial, baik yang mendukung maupun yang menolak. Secara umum, kebijakan ini juga mengundang terkumpulnya pemikiran-pemikiran dari berbagai kalangan, mulai dari tenaga ahli maupun tokoh publik. Tokoh senior Papua, Michael Manufandu, berpendapat, dari sudut pelayanan pemerintah, maka pemekaran Provinsi Papua ini menjadi penting supaya mengontrolnya jauh lebih mudah. Lalu, jangkauan pemerintah untuk mengurus daerahnya, mengurus rakyatnya, menjadi lebih mudah. Tapi sejatinya, sejak peresmiannya, DOB Papua sudah memberikan perubahan-perubahan signifikan bagi masyarakat Papua. Tapi sebelum ke sana, kita tarik ke belakang dulu. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi kebijakan tersebut? Kalau mau kita bandingkan, wilayah Indonesia di Pulau Papua memiliki luas sebesar 418.707,7 km persegi. Sementara luas wilayah Jawa hanya mencapai 129.442 km persegi. Itu artinya wilayah di Papua hampir 3 hingga 4 kali lipat dari luas Pulau Jawa, dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa. Pulau Jawa aja harus dibagi menjadi 6 provinsi untuk mengatasi kepadatannya. Gimana lagi kalau di Papua? Mengapa hal ini penting? Karena luas wilayah juga menjadi salah satu tantangan tersendiri dalam mempercepat pembangunan. Bayangin deh, kalau wilayah seluas Papua cuma memiliki sedikit kantor pemerintahan, layanan publik, dan lain-lain. Belum lagi, medan geografis di Papua ini sangat sulit untuk dijangkau. Akses transportasi yang belum memadai, hingga fasilitas-fasilitas lain yang belum memadai juga. Wilayah Papua sendiri memiliki kontur daratan berupa pegunungan. Hal ini semakin mempersulit penggunaan transportasi darat. By the way, permasalahan pemerataan ini juga nggak cuman berdasar pada wilayah dan kondisi geografis aja, tapi juga terikat pada kompleksitas budaya yang berbeda. Dalam beberapa bulan terakhir, seorang influencer yang kita kenal dengan nama Bobon Santoso datang ke Papua untuk memasak dan membagi-bagi makanannya ke warga yang tinggal di lokasi syutingnya. Namun, sejumlah pernyataan yang dia sampaikan di podcast milik Deddy Kobuzer lah yang belakangan memicu diskusi dan perdebatan.
Bobon mengatakan kondisi di Papua yang di daerah pedalaman mengalami kelaparan hingga mereka tidak pernah memakan daging sapi sebelumnya. Menanggapi statement itu, beberapa antropolog justru melihat hal tersebut sebagai pemaksaan dalam pergeseran budaya. Pastor Sandro Rangga dari Serikat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua, dia meneliti secara spesifik bencana kelaparan dan malnutrisi anak-anak di Asmat. Orang-orang Asmat ini mulai menerima bantuan beras miskin pada masa pemerintahan yang sebelumnya. Konsumsi sagu mereka pun perlahan menurun. Artinya, terbentuknya kebiasaan baru. Pada saat yang sama, hutan sagu, ulat sagu yang biasa mereka konsumsi berkurang seiring perubahan alam. Degradasi lingkungan ini membuat daya tahan orang-orang Asmat terjun bebas. Mereka menjadi sangat rentan. Ketika beras raskin tidak didistribusikan ke Asmat, mereka tak punya opsi sumber pangan yang lain karena jumlah pohon sagu dan ubi yang semakin sedikit. Hal ini menunjukkan kebijakan pangan setiap daerah tidak bisa dipukul rata. Butuh pendekatan tersendiri dalam memahami kultur serta penyediaan pangan yang berbeda. Dan hal tersebut baru dapat dicapai dengan upaya desentralisasi. Bila merujuk pada bukunya Sellers dan Lidstrom, tujuan utama dari pemerintahan adalah mewujudkan negara sejahtera. Negara sejahtera adalah negara yang mampu untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Negara sejahtera yang egaliter dan universalistik dapat melakukan sesuatu yang lebih besar dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Sedangkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik lebih dapat diwujudkan dengan otonomi daerah. DOB Papua menunjukkan komitmen pemerintah yang kuat untuk menyediakan pemerataan pembangunan di Papua. Bahkan, pemerintah melibatkan masyarakat asli Papua dalam perumusan kebijakan di tiap daerah, seperti rekrutmen ASN di wilayah DOB yang diprioritaskan untuk masyarakat asli Papua. Hal ini dilakukan agar semua kebijakan yang keluar dapat tepat guna. Dengan adanya DOB, tentu saja hal ini akan memberikan kesempatan-kesempatan baru bagi putra-putri daerah untuk semakin mengembangkan potensinya. Apa perubahan itu? Sebut saja Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang terus meningkat sebesar 63,01 di tahun 2023 lalu. Pembangunan manusia di Papua terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Papua berada pada level sedang. Selama 2020 hingga 2023, IPM Provinsi Papua rata-rata meningkat sebesar 0,97% per tahun. Dari 61,22 pada tahun 2020, menjadi 63,01 pada tahun 2023. Terbukti sejak penerapan DOB berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Februari 2024 lalu, Papua Tengah merupakan DOB yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi sepanjang 2023, yaitu sebesar 5,95%. Sementara itu, Papua Pegunungan mengalami pertumbuhan sebesar 4,78%, Papua Selatan 4,27%, dan Papua Barat Daya 1,82%. Data tersebut menjadi bukti dampak positif pembangunan DOB Papua dan penerapan kebijakan Otsus. Meski DOB tengah berjalan dan juga telah memberikan progres positif, namun demikian berbagai upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Papua kerap dipelintir dengan kontradiksi narasi yang cenderung ke arah provokasi. Seperti misalnya, pembangunan adalah salah satu langkah untuk memajukan Papua. Nah, ini dipelintir menjadi pembangunan artinya migrasi orang luar Papua dan marginalisasi orang-orang Papua. Ada juga nih misalnya narasi otonomi khusus adalah cara untuk membangun Papua dan menyejahterakan masyarakat Papua. Tapi ini kemudian di-counter menjadi Otsus artinya pelurusan sejarah. Dan ada juga daerah otonomi baru untuk melakukan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Tapi narasinya menjadi kontradiksi. Akhirnya timbullah narasi cara pemerintah untuk memecah belah masyarakat Papua. Narasi-narasi tersebut memunculkan permasalahan-permasalahan baru di lapangan. Yang dipelintir narasinya kemudian digaungkan oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan maupun sejumlah faksi politik, serta tak luput sejumlah social justice warrior yang punya kepentingan tersendiri dan mungkin belum tentu paham soal dinamika real yang terjadi di lapangan. Kondisi ini yang perlu kita luruskan. Kenapa? Karena bila kita tidak berjalan selaras, perjalanan kita untuk maju akan jadi lebih berat. Padahal, tanpa adanya pemekaran, maka kesenjangan sosial di Papua justru akan semakin jauh. Sudah banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melakukan akselerasi pembangunan daerah-daerah DOB Papua. Mulai dari akselerasi pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. Namun, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri.
kita juga harus ikut bergerak dalam membangun dan memeratakan kesejahteraan untuk saudara-saudara kita di Papua. Mencermati kompleksitas permasalahan di Papua, pemekaran menjadi solusi dalam menghilangkan kesenjangan yang ada sehingga dapat mengimplementasikan kebijakan yang tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Pada akhirnya, kita harus membangun bersama, memahami bersama, karena pembangunan tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semoga dengan penyelenggaraan DOB di Papua, progres positif yang telah berjalan tetap terus dapat berlanjut dan berbenah menjadi lebih baik. Sehingga Papua juga dapat merasakan pembangunan Indonesia Emas 2045. Mari bersama-sama membangun bangsa. Kita orang bisa.